bicara dan tertawa. After podcast buka dunia, kegilaan mengulik realita. After podcast untuk kita semua. Kita semua. Gimana Mas Penyo? Musiknya masuk gak? Masuk Mas, keren banget loh main gitar sampean. Ini osnya After Podcast ya, ya kan ngomong-ngomong osnya After Podcast sama musiknya yang emang bener-bener yoi kayak gini nih. Kalau kita lagi gitaran enaknya itu waktunya pas kapan ya Mas ya? Waktu gitaran tuh biasanya tuh waktu begadang Mas. Oh begadang juga masuk ya? Masuk. Oke. Berarti untuk episode Nongkrong. 4 kali ini kita mau bahas tentang nongkrong atau begadang? Begadang aja. Begadang aja, kayaknya. ya. Oke guys, untuk episode 4 kali ini di After Podcast kita akan bahas begadang. Kita bicara dan tertawa. After podcast buka dunia, kegilaan mengulik realita. After podcast untuk kita semua. Kita semua. Oke, kembali lagi di channel kita di After Podcast bersama saya Denio. Dan saya Udin Penyo. Oke, dan banyak ya kan. Dan kita akan bahas begadang dan jangan lupa push like and subscribe channel kita di After Podcast. Dan jangan lupa like, komen, dan share. Masuk, Aiko. Oke ya, ini gitarnya aku taruh dulu biar gak riweh kayaknya. Oke, untuk apa namanya, buat masalah di begadang ini, di begadang kali ini, kan banyak nih, apa namanya, cerita-cerita atau mungkin kenapa sih orang-orang itu, termasuk aku sendiri ya Mas Penyo ya, aku sendiri suka banget atau nggak bisa tidur atau masih pengen begadang malam-malam. Mas Penyo juga ngerasain itu Iya nggak Mas, sih? saya juga kalau malam hari itu kadang susah tidur, juga begadang, ngelakuin suatu hal gitulah pokoknya. Oke, cuman rata-rata kalau aku sendiri ibaratnya kan kalau begadang itu seringnya mainan game ya Mas ya. Mainan game ya kan. Kita sering mainan game terus aku sama istriku sih jadi kayak main Mobile Legend itu sampai jam 12 atau mungkin jam 1 pagi gitu kan. Kalau nggak mainan game itu kayaknya nggak bisa tidur Mas. Kalau aku sih gitu. Kalau Mas Minyak juga rasain kayak gitu nggak sih? Ritual gitu yang menjadi Iya, ritual sebelum tidur itu emang harus Iya. harus mainan game dulu Bener, kalau aku. Mas. Mas Minyak juga Kalau gitu saya nggak? sendiri gini Mas, ya bener sih Mas, saya juga suka main game juga tapi nggak terlalu sering sih Mas. Tapi kalau saya itu main game mungkin beberapa menit, beberapa jam, habis itu mungkin banyak-banyaknya nonton film atau YouTube gitu juga. Oh, maraton ya? Suka maraton suka maraton film yang episode kayak serial drakor gitu nggak sih? Ya, kalau itu saya nggak suka Mas. Terus? Saya lebih sukanya ke anime gitu Mas. Oh iya. Jadi kayak One Piece, kartun-kartun One Piece. gitu ya. Iya. Kamu masih suka ngikutin kayak gitu juga? Bener-bener. Wah, enak ya modelnya kayak gitu ya. Ya sih. Terus dari tadi itu sampai jam berapa kalau Mas Penyo? Begadangnya gitu. Kalau biasanya itu saya habis kan saya sendiri kan Mas, saya masih pengangguran ya, jadi mungkin masih banyak waktu luang. Jadi nggak bisa pinter-pinter ngolah waktu, jadi kalau begadang ya begadang, kalau nggak mau begadang ya tidur cepat gitu aja. Tapi seringnya begadangnya sendirian mau sama teman-teman sih? Kalau saya sendiri Mas. Sendiri? Kalau saya itu sendiri itu disebabkan karena saya sambil jaga warung. Oh, jaga warung. Tapi pernah kan ibaratnya begadangnya nggak sendirian, pasti bareng sama teman-teman Kadang kamu. ya sama teman, Sama teman tapi nongkrong bareng, ngabisin waktu gitu kan. waktu, ya. Nah, ngomongin masalah kayak teman-teman waktu begadang ya kan, kamu punya nggak sih kayak beberapa tipe teman kamu ya atau mungkin karakter teman kamu yang unik waktu begadang? Nah, modelnya kayak gitu. Ada sih Mas, teman saya itu dulu
yang suka begadang itu ke rumah saya tuh yang namanya Codot nih kalau masnya lihat nih. Atau biasanya dipanggil Vio. Tapi biasanya teman-teman manggilnya Codot sih mas, nggak Vio sih. Soalnya dia itu suka mas, apa sih begadang. Soalnya kalau malam-malam itu suka makan gitu mas, makanya diparapin Codot itu. Soalnya orangnya juga hitam mas, nggak putih mas. Jadi kalau begadangnya dia efek lapar ya, Iya, modelnya kayak Mas. gitu ya, efek lapar ya. Kalau nggak makan dia gampang tidur mas, gitu. Intinya berarti nggak bisa. Oh kalau nggak makan dia gampang tidur. Makanya dia itu mesti kayak harus cari makanan yo, mau cari apa gitu loh mas. Biasanya kebalik ya. Iya sih harusnya ya normal sih orang itu nggak bisa tidur gara-gara lapar. Jadi dia makan tuh biar bisa tidur. Aku juga kayak gitu sih. Modelnya kan kayak gitu. Kalau Mas Denio punya nggak mas ada teman yang kayak gitu suka begadang ke rumah Mas Denio? Wah itu mas masalahnya mas. Kalau temanku yang begadang ke rumah tuh aku juga suka pusing sih mas. Kenapa Rata-rata soalnya temanku yang datang ke rumahku begadang itu, ya kan? Mereka tuh pada curhat mas. Waduh. Ya bahasa kerennya zaman sekarang tuh sambatan. Waduh, Nah, modelnya gitu ya kan. Akeh tuh gali. Akeh tuh gali. Jadi ini kan lagi usum-usumnya wong mumet modelnya kayak gitu kan. Wong mumet. Ya nggak tahu kenapa ya. Mungkin gara-gara emang aku punya show atau mungkin bintang yang bisa kayak apa namanya memberi kayak nasihat ke semua orang-orang ya kan. Iya. Dan basicku juga dulunya emang aku leader juga kan dari beberapa perusahaan kan. Banyak ibaratnya kayak teman-temanku yang kayak kalau ada masalah datangnya ke rumah mas. Itu pasti sambil dibawain. Ya nyolunya gampang sih mas. Nge-WA habis itu tahu-tahu dodok rumah. Bos, wis tak gawe mention iki mereka kan. Wah itu ya kan ngomong-ngomong kata-kata mention terus Apaan tuh? ya udah alkohol gitu mas ya kan. Iya, Beberapa alkohol tuh wis hawane wis wah iki ngobrol tekan. Ya udahlah masuk wis ngobrol-ngobrol kayak gitu. Jadi ya begadangnya rata-rata kalau temanku yang aneh itu suka sambatan tadi itu mas, udah kayak gitu. Ya akhirnya mabuk terus begadang sampai pagi. Endingnya ya pasti juga banyak kayak efek-efek yang Bener, nggak Mas. enak gitu Nggak juga enak, mas, iya. sebetulnya kayak gitu kan. Jadi kayak apa ya namanya ya? Gara-gara emang itu momennya temanku sering datang ke rumah, aku harus nemenin dia atau dengerin curhatannya dia sampai pagi ya kan. Iya. Sedangkan aku tuh pagi harus kerja mas. Waduh, lihat terus gimana itu mas? Wah, ya wes matanya ki bendal-bendal lagi mas ya kerja ya kan, matanya bendal-bendal. Jadi kayak mata-mata panda kayak gitu harus berangkat kerja kan. Ya udah harus berangkat kerja, jadi kayak itu yang efek yang emang paling aku nggak senengin sampai jadi kayak mata zombie gitulah mas. Modelnya kan kayak gitu. Iya mas. Itu sih kalau Mas Penyok dari efeknya sendiri kalau emang suka begadang yang dirasain Mas Penyok itu apa sih? Kalau saya tuh mas biasanya gini mas, kalau begadang tuh lupa makan. Duh. Sering kadang lupa makan terus efek sampingnya mungkin nanti sakit asam lambung gitu loh mas. Oh, asam lambung. Iya, Kan iya. banyak kopi toh mas. Kalau malam kan Iya sih, minum kopi, ada. rokok, modelnya gitu aja ya. Jadi tibanya sakit tuh karenanya ya itu sudah begadang terus minum kopi lupa makan, ya udah akhirnya ya sakit gitu. Tapi emang punya riwayat asam lambung atau gimana? Nah kalau itu sebenarnya nggak ada sih mas. Sebenarnya itu penyakit yang ditimbulkan oleh perilaku saya sendiri. Gitu. Jadi sadar. Ini ada hubungan sama Gong Lewang-Lewong enggak? Nggak. Enggak ada hubungan sama Gong Lewang-Lewong ya. Oke. Terus tapi ada nggak sih kalau kita ngomongin orang yang ngomongin yang karakter kita atau mungkin kita sendiri atau teman-teman kita yang suka begadang, balikannya nih, ada nggak ibaratnya kayak teman-teman yang kitanya begadang tapi dia tuh malah waktu nemenin kita begadang dia malah tidur terus dulu mas. Nah kalau gitu biasanya saya kerjain mas kayak gitu. Oh. Dikasih uyah itu tau mulutnya mangap tuh mas. Dikasih uyah ben wonge tangi mas. Soalnya nak ra ngono. Oh iya berarti kayak Ngrusoi tok mas, iya, ngepei istilahnya- tempat gitu loh mas. Istilahnya kayak Ngepei Dewi tempat. kita lagi begadang, lagi nongkrong ya kan. Kalau lagi cerita-cerita Dia momen-momen dia tidur sendiri ya, Nah, tidur sendiri ya. Terus mulutnya mbok lewati garam. Garam. Enggak odol gitu lah, Nah. odol enggak saus ngono kan. ben tangi mas. Terus tahu-tahu waktu dia bubuk terus langsung tatak di Kok pedes?
atau lebih gelap misalnya mas. Ternyata tidur ada sausnya atau ada odolnya. Bon cabe itu. Ben ngumplok lambene ya loh. Nah itu buat teman-teman tuh ya kan. Kalau emang lagi nongkrong, begadang ya kan. Kalau tidur di rumah aja. Ya udah tidur di rumah aja. Nggak usah nongkrong. Nggak usah ikut nongkrong. Kamu kalau tidur di tongkrongan jatah mulutmu itu ada bon cabe ya kan. Ada garam, odol, ada saus. saus. Satu mulia. Ada nih. Terus kalau ibaratnya apa tuh temen atau mungkin temen yang enak atau waktu kita begadang itu mas, misalnya biar begadangnya makin enak itu biasanya dikasih apa ya mas ya? Biasanya sih teman-teman kalau waktu nongkrong kayak gitu. Saya tuh kalau begadang itu biasanya tuh sambil kayak main gitar kayak tadi masnya tuh nyanyi-nyanyi sampai malam, terus cerita-cerita humoris sambil minum kopi dan cemilan-cemilan lah mas, seperti itu. Oh iya, kopi harus sih. Kopi, jadi, kalau kopi penting mas kalau begadang. nongkrong itu temennya harusnya emang kopi ya. Kopi. Ya, apalagi biar- kan nongkrong kan waktunya kan nggak pasti mas, nggak pasti tanggal muda toh mas. Berarti kan belum punya uang toh, ya bisanya beli kopi aja. Kalau mau beli yang lain-lain nggak bisa, soalnya nggak ada uangnya gitu loh mas. Tak duit-duit plus. Ya kopi sama Indomie. Penting jadi Ya, kue kopi Indomie, sama Mas. Indomie. Jadi kayak nongkrong enak, kalau kayak ngopi begadang gitu ya nyari yang rumah temennya yang deket-deket sama Warmindo loh, Nah, jadi kayak gitu. apalagi kan saya kan jualan mas. jualan ya. Jadi Oh, ini promosi, bisa- ini promosi. Bisa buat ini promosi. pemasukan di warung saya sendiri. Oke. Jadi bisa nongkrong di rumahnya Mas Penyok, pesen kopi bisa, ya Bisa. kan? Indomie juga bisa. Bisa mas, Oke. bisa. Pakai telur nambah 2.000 le. Murah dong, Mas. Murah mas. Murah, Mas. Murah soalnya temennya sendiri. Oh, tapi Kalau- telurnya telur asli kalau- toh, Mas? Hah? Telurnya telur Telur asli. asli, Mas. Oke. Soalnya teman sendiri, kalau nggak teman kalau sendiri nggak kenapa? teman sendiri nanti 2000 juga. beda harga. Berapa? Jadi Mungkin berapa? jadi 2.500 Oh. tambah 500. Beda tuh 3.000, 4.000, 2.500 sekarang itu buat apa, Mas? Lah wong jualan kontongan itu berarti ini ra akeh-akeh Mas, penting payu ngoten mawon. Tapi Mas apa namanya? Mas punya kerja nggak sih? Enggak ya, nggak kerja ya? Enggak kerja belum. Jadi kayak pas waktu begadang ya udah pasti bangunnya siang ya. Sambil yo kalau kadang tuh saya malam hari itu kalau sendiri itu cari-cari kerja gitu Mas. Oke. Cari loker. Oh, kalau ada yang punya loker bisa bagi ke saya. Saya mau daftar di PT tersebut. Saya niat kerja dan niat untuk mencari rezeki. Cari duit. Cari duit. Cari duit. Nah, Mas Denio kalau malam kan begadang nih. Dan itu kalau paginya kerja itu efek sampingnya kerja itu gimana Mas? Ya itu Efek tadi sampingnya Mas, begadang. iya mau cerita ini Mas. Jadi berhubung aku kerja terus suka banget atau mungkin bisa dibilang sering begadang yo. Itu kan cerita lucunya ini. Lah ini teman-teman pasti ada yang tanya nih, kenapa kok Mas Denio dari episode pertama sampai episode keempat ini sering pakai kacamata ya kan? Oh, Jadi iya. ini jadi berhubung kalau sering badan kan sih kan matanya bendol-bendol nih, modelnya kayak gitu kan. benar. Nah, daripada ditegur sama atasan waktu atau si bos waktu di kantor atau mungkin beberapa partner kerja aja kan. Ya udah, ini pakai kacamata modelnya kayak gitu. Soalnya ini kacamata sebenarnya bukan buat gaya, tapi emang buat tutupin kalau emang ini kantung matanya udah hitam-hitam banget nih loh Mas, Oh, kan iya, kayak iya, gitu iya. kan. Jadi ya sini. Ini yang efek begadang yang emang harus dikurangin sih. Cuman ya untuk ngurangin begadang itu sendiri juga susah banget sih Mas. Nah, kenapa itu Mas? Ya emang habitnya emang masih suka nge-game tadi itu. Iya, iya, Modelnya iya. gitu. Oke sih Mas Penyok, tapi kalau kita ngomongin tentang begadang lagi ya, ini ada beberapa argumen sih yang emang kayaknya emang harus aku tanyain atau mungkin dari iya, pendapatnya iya, Mas Penyok juga gimana ya. Menurut Mas Penyok, mitos apa fakta sih? Ibaratnya kalau kita sering begadang, ya kan? Berhubung kita sering begadang, apa namanya itu kopi atau kafein itu kayak nggak ada pengaruhnya buat kita. Jadi kayak ada orang nih yang emang istilahnya kayak ngomong, wah aku nggak mau minum kopi. Soalnya kalau minum kopi nanti aku nggak bisa tidur. Oh, Nah, iya. terus ada yang nyanggah nih, alah apaan sih bilang kayak gitu. Aku mau minum kopi, terus gak minum kopi itu sama aja, maksudnya kayak gitu. Iya. Dan
Terus kalau Mas Penyok gimana? Maksudnya kayak kafein tuh bener-bener kayak ngefek gak sih? Kalau menurut saya tuh kafein itu mitos sih Mas kayaknya sih. Jadi Mas Penyok nggak ada efeknya ya? Nggak ada efeknya, mau iya. minum Bener. mau minum kopi apa enggak ya? Kalau minum kopi apa enggak ya tetap Tidur. begadang. Kalau mau begadang ya begadang. Begadang Kalau mau begadang tidur, aja. ya mau tidur Mau gitu tidur aja. aja kayak gitu ya. Terus tapi kan harusnya kan dengan adanya kayak kafein atau mungkin ada orang nih atau mungkin pengusaha-pengusaha yang emang nggak bisa tidur setiap malam tuh. Dia ngomongnya, aku itu kalau begadang malam itu malah dapat inspirasi. Jadi kayak gitu atau mungkin kayak lebih bisa kreatif atau mungkin bisa kayak kerja waktu malam modelnya kan gitu. Ya kayak Mas Fajar lah. Mas Fajar kan istilahnya kan kalau dia desain itu atau mungkin dia ngedit videonya kita itu kan sampai malam. Bener ya Mas ya? Enaknya kalau tuh itu malam ya Mas ya, modelnya kayak gitu ya. Nah, itu kalau Mas Fajar sendiri itu fakta apa mitos sih Mas? Buat aku sih itu fakta ya. Soalnya gini, ketika keadaan malam itu kan keadaan paling sunyi. Dan itu ide-ide dan semua yang ada di pikiran kita itu jadi fokus. Oke. Soalnya emang kalau buat ngedit atau desain segala macam tuh emang momennya yang pas pasti malam banget ya Mas. Itu gitu ya. Itu kalau Mas Fajar fakta. Kalau kamu gimana? Malam kamu dapat inspirasi enggak? Nah, kalau itu fakta Mas. Enggak, kamu tuh kalau malam dapat inspirasi enggak? Oh iya dapat. Apa inspirasinya? Inspirasinya kalau saya itu sebenarnya Jaga toko. Jaga toko udah ada Mas. Mau ke depan nih misalnya nih saya malam-malam begadang itu biasanya saya tuh udah rencana ini tokonya harus gimana buat usahanya saya sendiri gitu Mas, atau enggak planning buat saya sendiri tuh tahun depan tuh mau kemana gitu. Oh, itu kepikirnya waktu Dan malam waktu pasti malam, ya. kalau Berarti bisa siang itu waktunya kerja Mas. waktunya soalnya. kerja. Oke, berarti Susah. relate ya Relate sih. menurut Mas Fajar dan kita bertiga di sini. Iya. Emang untuk dapetin inspirasi itu tiap malam dan itu fakta buat Fakta, begadang itu ya. fakta. Bisa dibilang poin plus begadang juga ya itu Iya, ya. poin plusnya begadang. Terus kalau di waktu begadang nih, kamu punya nggak pengalaman kayak yang kocak gitu waktu begadang? Nah, itu pernah Mas saya, Mas. Tadi itu juga yang mau sebutin tadi ya, Iya. yang malah kayak orang temen tidur, buat kasih bon cabe Iya. tadi itu juga pengalaman kocak ya. Terus yang lainnya Mas? Anu Mas, saat kan nongkrong nih Mas, ketawa-ketawa toh. Lah kan kadang keasikan ngobrol kan gelasnya kan kalau minum kopi kan gelasnya dianggurin toh Mas. Nah, habis itu kan nggak tahu ada serangga apa yang masuk kan nggak tahu toh Mas. Oh itu ceritanya waktu kamu kemarin panitia 17-an itu Nah, ya? ya itu kayak gitu. Si siapa namanya si Adit Si si Adit yang makan teh minum teh tapi ada Ya. lelernya itu ya? Nah. Oh iya. Itu rasanya gimana Mas? Lah, wah itu lucu itu Mas, kocak men. Pas waktu ini seru-seru toh. Terus dia kan haus kan minum kopinya toh. Terus nyentuh bibirnya nyentuh ada yang aneh gitu. Ternyata buntut cicak Mas. Oh oke. Berarti bisa dibilang dia ciuman sama buntut cicak ya? Ya mah ciuman Atau sama dia cicak ya. shock langsungan Mas. Langsung hok kabeh. Ya itu kayaknya besok Mas Adit perlu kita review itu ya kan pengalamannya dia waktu ciuman atau mungkin Nah, minum itu. kopi rasa buntut cicak gitu ya. Iya, Iya masuk akal. Kalau aku sih apa ya? Waktu begadang, nggak tahu ya, WhatsApp itu kadang suka error sih Mas. WhatsApp suka error. Jadi kan waktu aku main game kan kadang ada notif WA yang masuk kan. Nah, kan ada namanya fitur balas cepat. Oh, ya iya, kan? iya. Fitur balas cepat ya. Nggak tahu itu yang error WhatsApp-nya atau mungkin aku salah yang mencet ya kan. Aku balesin chattingannya siapa itu yang harusnya aku kirim ke temanku sendiri, itu malah kekirim ke bos toko. Dan waktu itu anehnya tuh aku lagi bahas apa ya? Aku lagi bahas PK kayaknya Mas. Serius, aku lagi bahas PK Mas, sumpah hari. Jadi kan kamu bayangin sendiri kan, aku kayak kerjaan kan berhubungan sama kayak beberapa Iya, owner benar. toko kan. Itu orang-orang penting dan harus ngobrol itu serius, gak bisa ngobrol Iya, yang aneh-aneh kan. normal. Itu lagi bercanda sama temanku ngomongin PK, tak kirim. Ya kan? Dan itu ngirimnya ke grup yang isinya owner semua, dia langsung ke BJ. Dret! Wah, langsung seketika WA aku rame Mas. Iki apa iki? Ini apa nih kok malam-malam tekok PK mending ngono. Wah. Deh. Itu ya. Pengalaman yang emang paling gokil banget itu. Itu pernah aku alamin sekali sih dan saat itu akhirnya yang satu grup yang isinya bos toko semua itu aku hapus. Soalnya takut, kadang WA tuh suka error sendiri. Kita ngirim ke siapa malah kekirimnya ke siapa, modelnya kan kayak gitu. Ya. Nah, terus kalau itu nanti ketemu
yang udah baca itu gimana Mas? Ya biasa Mas, tetap langsung datang ke toko atau mungkin ketemu temanku tadi itu yang tadinya nggak ada pembahasan lucu apa langsung ngomong piye Den PK-ne sing masuk sing ndi udah kayak ngomong wis bojoan kok jek golek PK bahaya toh. Terus kayak gitu Mas, ya udah itu deh jadi pengalaman lucu 6 bulan yang lalu itu jadi kayak gitu ya. Semoga WhatsApp gak kayak gitu lagi ya. Jadi tolong itu ada fitur balas cepatnya kalau emang dikirimnya ke orang yang tak tuju jangan dikirim ke orang lain WhatsApp. Tolong banget. Sing salah WhatsApp. Yang salah WhatsApp-nya Mas, sebenarnya kayak gitu. Masalah besar kali itu. Masalah besar itu sampai nurunin pamor Mas, nurunin ya kita juga punya nilai kan di masyarakat kan atau kan. Jadi langsung citranya tuh yang tadinya segini langsung blosor. Iya benar Mas. Ya, gitu. Ya. Nah, ngomong-ngomong masalah tadi owner yang emang sering aku temuin tadi kan Mas, owner yang sering aku temuin kan mereka kan semua orang-orang sukses ya Mas. Iya Ya? Mas. Nah, dari orang-orang yang aku temuin tadi itu mereka pernah bilang ke aku atau mungkin ngasih saran ke aku. Dan kamu kalau emang mau sukses atau mungkin usahanya bisa lancar atau dapetin inspirasi yang lain-lain tuh kamu harus begadang Mas. Dia bilang kayak gitu, kamu harus begadang. Jadi emang seakan-akan tuh Kayak nyuruh kamu nek emang sukses ki begadang mau. Nah, tapi tak pikir-pikir, ya kan aku pikir-pikir ya kan. Mereka itu suksesnya bukan gara-gara begadang, bener sih Mas. ya kan? Tapi emang begadangnya dia itu emang berkualitas tuh loh. Bermanfaat buat Bermanfaat, dia. betul kayak gitu. Jadi selain begadang yang bukan semata-mata kok kalau emang orang yang dikatain, misalnya nih kamu ini, Din, kowe nek sukses begadang ya kan. Tapi surat itu saya begadangmu cuman main Mobile Legends, ya kan, random, ya kamu nggak bakal sukses, sebetulnya kayak gitu. Tapi ternyata kita balik ke topik yang tadi kan, istilahnya kan berhubung malam-malam orang itu dapetin inspirasi atau dia itu setiap malam mesti kayak mikir ya kan, oh bisnisku mau diapain nih ke depannya atau mungkin ada kita harus mau bikin konten apa lagi ya emang sekiranya menarik nih biar konsumennya kita tambah rame ya kan. Di situ yang bisa bikin begadang berkualitas terus apa namanya selain berkualitas juga begadangnya itu ada kreativitas yang dibikin tadi itu terus bisa bikin sukses atau mungkin bisnisnya tuh tambah mantep lah modelnya kayak gitu. Jadi secara nggak langsung sebenarnya ada ya. Ada keterkaitannya modelnya kayak gitu. Berarti memperhitungkan suatu hal itu saat begadang itu ya Mas. Soalnya kan kayak obrolan kita waktu begadang kan pasti kan ngalor ngidul Mas. Mas bener. Ya kan ada yang ngobrol sing nggak mutu ya kan, tapi juga di sisi nggak mutu kan pasti ada kayak salah satu topik yang serius atau mungkin ibarat ini kamu tahu Mas Fajar kan nggak suka ngomong kan. Iya. Ya kan dia buat ngomong aja juga malas sebenarnya kayak gitu. Tapi kan sebenarnya dia juga pintar kan di sini kan. Nah, kamu yang sering ikut atau mungkin ngasih tahu aku, Mas Din, kamu sekali-kali ikut kelas malam. Betul kan kayak itu. Di kelas malam kan mesti Mas Fajar dia cerita kan ibaratnya yang. Nah, itu dapatnya waktu apa? Waktu begadang ya. Oh iya ding ya benar dong. Modelnya kayak gitu, ya kan. Atau bisa dibilang kayak bikin inovasi atau kreativitas tiap malam lah, modelnya kan kayak gitu. Energinya mungkin munculnya malam. Jadi begadangnya itu juga ada kreativitasnya. Iya, benar kayak gitu. Ngomong-ngomong kreativitas nih Mas, saat begadang itu Mas Denio punya nggak sih rencana buat besok pagi terus dilakukan atau enggak itu? Maksudnya waktu malam aku punya kayak ide-ide yang emang experience yang keren banget Nah, atau gitu ide loh. gila. Terus, Tapi waktu pagi waktu mau tak lakuin kok kayaknya malah konyol banget ya konyol atau banget. susah banget itu ya. Iya. Pernah Mas, itu pernah banget. Ya. Termasuk podcast ini. Jadi sebelum aku join di After Management ini, ya kan, sebelum aku join di After Management bisa dibilang mungkin tahun lalu ya. Tahun lalu itu aku waktu sering begadang itu dan suka lihat podcastnya Deddy Corbuzier, Close the Door waktu itu kan. Close the Door. Aku juga pengen nih, apa namanya kayak wah kayaknya bikin podcast kayaknya masuk ini, betul kan kayak gitu kan. Bikin podcast kayaknya masuk. Aku tinggal nyiapin kamera, terus nyiapin apa namanya mikrofon, record sendiri. Yang waktu itu aku pikir waktu malam itu aku lakuin sendiri tuh semua bakal bisa. Karena
karena apa tuh dalam pikiranku itu aku nggak mau bikin podcast yang langsung keren banget tuh enggak ya, cuman mungkin model kamera sama apa namanya TWS ya kan, atau mungkin mikrofon kecil, terus aku record sendiri, terus aku editing sendiri modelnya kan, yang gitu kan. Nah itu dia kepikiran tuh, wah ini pasti aku bakal bisa bikin podcast atau mungkin bisa bikin materi yang bakal keren banget lah gitu. Paginya atau siangnya waktu aku realisasi, setelah aku udah nata kayak kamera itu kan, nata kamera, aku record sendiri. Ya ternyata belibet mas, susah ya kan. Kayak yang mau dipikirin apa, kayak semalam aku mikir, padahal semalam aku udah punya ide loh, ide yang emang mungkin aku mau bahas kayak cara marketing yang bagus itu gimana, atau mungkin bisa kayak ngasih contoh ke teman-teman, ayo lo daripada kalian pada nganggur, ayo kita jualan, atau mungkin jualan apapun lah, karena emang at least mau perusahaan kecil atau usaha kecil sampai usaha besar itu semua ada hubungan sama jualan kan, intinya kan kayak gitu kan. Iya benar. Itu udah dapet idenya semalam, tapi waktu emang aku ngelakuin, waktu take videonya masih belibet atau mungkin loncat-loncat kan. Nah terus niatnya mau aku potong-potong atau aku edit sendiri, nggak jadi mas, gara-gara udah malas sendiri. Jadi kayak kesannya, wah kayaknya nih ideku yang semalam tak pikir gampang banget ya kan, wah nggak bisa aku lakuin sendiri ya. Tapi untung ada after management ya kan, dan bikin after podcast ini ya kan, aku bisa ketemu Mas Udin ya kan, Mas Fajar, terus ada Mas Evan sama Mas Adit. Ya ternyata untuk bikin podcast kayak gini podcast itu nggak gampang, bener, mas. Dan nggak bisa sendirian, harus ya ada tim lah, kita perlu tim kreatif. Mas Dinio kan sambil kerja kan, jadi waktunya mungkin butuh banyak gitu. Iya bener sih, jadi kayak pagi ketabrak sama kerja. Jadwalku kerja atau mungkin harus meeting ya gitulah mas. Jadi kayak itu gila yang itu, tapi alhamdulillah banget ya kan, alhamdulillah sekarang step by step udah mulai terwujud ya kan. Kita udah bisa satu meja dan kita udah punya after podcast ini. Masuk gak sih? After podcast. Jangan lupa ya subscribe di after podcast biar kita teman-teman sini bisa kayak lebih ngembangin atau mungkin sharing-sharing cerita ya kayak gitu. Tadi kan kita udah ngomong masalah kreativitas nih mas. Jadi kayak gitu, udah ngomong masalah kreativitas. Ini aku punya momen lucu lagi nih, kita nggak ngomongin hasil bagusnya ya, tapi kita ngomong bahayanya ya kan. Ini kebetulan kejadiannya itu waktu aku SMA, dan waktu itu aku lagi suka-sukanya main di game center. Mas Ponyok tau game center nggak? Game center? Nggak ada ya? Warnet. Kamu nggak tahu ya berarti ya? Itu kayak warnet. Game center itu warnet yang emang istilahnya kayak game-game RPG yang emang game-game online tapi di komputer modelnya kan kayak gitu kan. Karena waktu itu kan emang belum musimnya handphone sama zaman sekarang kan, atau mungkin game mobile kan. Itu waktu itu aku main Warcraft Dota. Dan ikut paket malam tuh dari jam 12 sampai jam 6 ya kan. Setiap waktu aku pulang sekolah itu pagi aku main game terus tuh sampai pagi jam 6. Nah, tapi habis dari warnet aku langsung sekolah. Ya kan, karena udah prepare. Nggak tidur itu mas? Nggak tidur, ya kan? Terus? Habis nggak tidur. Waktu jam pelajaran nyampe sekolah itu jam 7, terus ikut pelajaran 1 jam, aku sengaja duduk di belakang nih mas. Terus tahu-tahu langsung tidur. Blek. Mas. Nah, sampai jam 11 itu kayaknya. Lah kok gurunya nggak tahu mas itu mas? Nah, untung itu apa ya namanya ya? SMK aku tuh masih termasuk nggak tahu waktu itu jam kosong juga, terus juga apa ya? Ya gurunya juga santai modelnya kan kayak gitu kan. Jadi kan istilahnya kayak aku sering banget tidur di sekolah tuh sering banget gara-gara emang begadang, terus mainan Dota begadang. Masuk sekolah cuma tidur sampai aku dipanggil ke BK kan waktu itu kan, itu gurunya cuma bilang sama aku, ya untungnya ya kita flashback lagi cerita yang waktu itu pernah kita bahas, orang yang paling disayang dalam sekolahan itu kalau nggak orang yang paling pinter banget, orang yang nakal banget. Nah aku termasuk orang yang nakal banget nih mas ya kan? Betul kan kayak gitu kan, orang yang nakal banget kan aku kan, itu dipanggil BK.
kamu itu kenapa kok tiap sekolah tidur, apa emang kamu semalam nggak tidur? Dengan proses saya cuma jawab, iya bu, udah gitu aja, iya bu. Terus selain kayak gitu terus gue cuma bilang, oh ya udah, kamu besok kalau emang ngantuk, ya kan, kalau emang kamu ngantuk atau ibaratnya nggak mau ikut pelajaran, jangan tidur di kelas, tapi kamu izin aja tidur di UKS nggak apa-apa. Wow, gurunya baik banget tuh. Itu namanya Bu Mariani kayaknya tuh, Bu Mariani masih ingat tuh. Itu bisa dibilang bahaya juga sih. Untung waktu itu masih sekolah. Cuman kalau emang sampai dibawa ke kerjaan kayaknya bahaya juga sih. Bahaya Mas itu. Mas. Bahaya sih. Calon-calon dipecat kan itu. Iya, jangan dipecat. Apalagi kalau emang kerjanya kita mobil di jalan kan, kita atau mungkin nyetir atau perlu OTW jauh, kita malamnya nggak tidur ya, oleng sedikit. Ya. Soalnya kan gitu. kalau dalam kerjaan kan udah ada tanggung jawab Mas. Jadi kalau nggak apa ini nanti kan kalau misalnya udah ada misalnya nih nyetir malam tuh, begadang, terus paginya nyetir itu kan bahaya toh, soalnya mungkin bawa penumpang gitu kan Mas. Tapi itu ada di film-film loh Mas kayaknya Mas. Kayaknya efek-efek begadang itu di film-film ada. Kayaknya film apa ya waktu itu ya? Film apa sih Mas yang emang gara-gara begadang terus tahu-tahu ada kayak kejadian yang emang bener-bener kayak ya Mas, itu ada Mas film SpongeBob itu Mas. Oh, SpongeBob ya malahan ya. SpongeBob. Itu waktu si SpongeBobnya main sama Patrick emang lagi jam begadang itu kayaknya ya. Itu gimana ceritanya Mas? Soalnya itu ceritanya gini Mas. SpongeBob itu setahu saya sih ceritanya SpongeBob. Jadi SpongeBob itu malamnya begadang karena nonton film apa itu superhero itu loh sama Patrick itu loh. Terus paginya dia kerja terus dia bukan yang waktu bikin itu ya, bikin Krusty Krab yang open 24 jam tuh enggak ya, open jam malam itu enggak? Oh, beda ya? Beda. Terus dia pas waktu kerja itu dia kan kerjanya kan buat Krabby Patty toh Mas. Nah terus dia kan ngantuk kan gara-gara malam tadi begadang sama Patrick toh. Terus dia ketiduran lupa saat goreng apa itu ini Krabby Patty itu terus kebakaran Mas. Krabby Patty apa ini kantor kastikatnya kebakaran. Bentar, itu kayaknya kayak sama di film kartunya waktu ramalan The Simpsons itu juga ada sih Mas. Jadi kayak waktu itu di negara mana itu terus itu diceritain tapi bukan di SpongeBob tapi di kayak ramalan The Simpsons tadi itu kan, dan emang benar-benar kejadian. Itu kayak satu karyawan yang emang dia itu begadang dan dia juga kebetulan chef kan, terus berhubung dia begadang itu kejadian itu restorannya kebakar itu gara-gara si chefnya tuh masak tapi dia ngantuk, nggak tahu apinya kegedean atau apa, terus tahu restorannya kebakar. Waduh, itu berarti SpongeBob sama Simpsons bisa juga relate juga sama ya, bisa relate juga ya kayak gitu ya. Bisa jadi itu. Oh, itu bisa dibilang kayak bahaya begadang di pekerjaan ya. Dalam pekerjaan sih. Oke sih, jadi kayak teman-teman ya kalau emang masih suka begadang ya kan, tolong di make sense-in sama kerjaannya atau mungkin aktiviti waktu paginya ya. Jadi semoga dari beberapa cerita yang barusan tadi di film-film ini nggak kejadian lagi di kerjaan teman-teman. Kerjaan nyata. Begadang boleh, tapi jangan sampai istilahnya membahayakan. Buat apalagi waktu kerja itu. Yang hati-hati lah kalau teman-teman kalau mau begadang. Dan yang pasti intinya kita harus produktif ya Mas waktu begadang ya. Jadi biar begadangnya kita tuh nggak apa namanya buang-buang waktu. Ya nggak sia-sia waktu begadang. Cuman ada nggak sih Mas kayak trik-triknya biar begadangnya kita itu menurut Mas Penyok biar nggak sia-sia itu kita harus gimana sih? Kalau Mas Penyok sendiri, biar begadangnya kita produktif nih atau mungkin begadangnya kita bisa kayak menghasilkan sesuatu yang wow. Jadi bukan ini biar teman-teman tuh juga dapetin motivasi atau mungkin saran dari kita juga. Ayo kalau begadang biar gimana nih? Kalau Mas punya begadang yang produktif itu gimana? Kalau saya kan kalau menurut saya sih begadang yang produktif itu begadang yang ada batasannya ya. Contohnya misalnya begadang nggak sampai pagi jam 3 atau jam 2 aja udah tidur, itu udah bagus. Kalau nggak itu sibuknya itu disebabkan karena misalnya waktu sekolah misalnya mikirnya saat begadang buat PR, ya udah kerjaannya saat begadang aja nggak apa-apa, yang penting waktunya nggak kemalaman tidur jam 2 atau jam 3 gitu. Kalau mungkin saatnya kerja, kalau kerja sih lebih baik sih nggak usah begadang sih Mas kalau bisa. Mungkin kalau misalnya banyak pikiran atau banyak apa nih
strategi yang mau dilakukan ya udah dipikir aja, tapi jangan nemen-nemen gitu loh Mas. Oke, Soalnya kan bisa, takutnya efek sampingnya buat pekerjaan itu tadi Ya, gitu. ya. Kalau Mas Denio strategi produktifnya saat begadang gimana? Gampang sih Mas. Jadi ini buat teman-teman ya, buat teman-teman di zaman sekarang di tahun era 2024 ya kan. Kalau masih mau begadang boleh, tapi kalau bisa untuk saat ini begadangnya yang produktif. Bisa dibilang kayak istilahnya kan ada aplikasi kayak TikTok, kayak gitu kan. Iya, Kalau emang kamu suka TikTok daripada begadangnya kamu cuma liatin orang live, modelnya kayak gitu kan. Mungkin kamu bisa begadang kayak bikin live sendiri, modelnya kayak gitu kan. Oh, iya, iya. Kan ada nih live yang istilahnya kayak joget-joget yang ya kan ya, tahu dia dikasih disawer apa dia joget apa ya kan. Dunat-dunat bisa nih. Nah, itu kan juga bisa dapetin cuan nih, itu produktif juga. Oh, iya, sih. Kalau emang suka ngobrol dan lain-lain ya, kalau emang begadang, coba teman-teman yang emang lagi nonton podcast ini, pasti kan nggak melulu temennya orang biasa semua, pasti juga ada teman-teman orang yang sukses atau mungkin bener. orang tua atau mungkin saudara yang lebih mapan lah. Itu coba waktu malam dan mereka suka begadang diajak ngobrol, Iya, tanyalah betul. kiat-kiat suksesnya gimana biar Buat mendapat pengalaman. dapat gitu, pengalaman, modelnya kayak gitu, dapat pengalaman. Jadi sebisa mungkin atau mungkin juga bisa bikin konten juga. Nah. Karena mungkin baik lagi kan kita dapat inspirasi atau kreativitas tuh tiap malam. Jadi daripada begadang kita cuma sia-sia ya kita alihin ke yang lain, modelnya kayak gitu. Dan kalau emang teman-teman masih suka mainan Mobile Legends, modelnya kayak gitu ya kan. Ya bisa dengan ibaratnya ada kan tutorial di TikTok yang kita main Mobile Legends tapi sambil live juga, Ya. modelnya kayak gitu. Itu kan bisa dapetin uang juga, modelnya kayak gitu. Misalnya di penonton ini pinter jago main funny nih, Nah, di-share aja, di-share buat aja, live itu buat bisa buat live. apa ini contoh sama orang yang nggak bisa main funny. Dan ini hari pun kalau cuman buat ibaratnya kita live malam-malam atau mungkin kreativitas malam-malam pun dengan perangkat handphone aja udah bisa kan, Udah modelnya bisa, kayak gitu kan, modelnya kayak gitu. Jadi apa namanya, untuk begadang saat ini kita udah dimudahkan untuk mendapatkan produktivitas yang terbaik buat teman-teman sih, modelnya kayak gitu. Masuk gak sih Mas? Masuk. Yoi. Aku juga pernah denger nih Mas quotes dari orang, ya kan? Quotes orang yang sering-sering begadang lah. Ya kan? Orang-orang yang begadang juga punya quotes ya. Ternyata orang yang punya begadang. quotes lu. Ini quotes-nya orang begadang ya. Tetaplah begadang karena pagi tidak setenang malam. Wih, yoi kan. Ya itu bisa kita simpulin sih, bisa kita simpulin. Jadi kayak kita juga udah bahas masalah kayak produktivitas tadi kan Mas ya kan. Bener. Karena selain kita dapat inspirasi di malam hari ya kan, karena kita dapetin waktu yang tenang atau mungkin istilahnya nggak ada gangguan dari manapun ya kan. Apalagi juga mungkin waktu pas yang udah berkeluarga, waktu istrinya atau anaknya lagi tidur ya kan, kita cowok-cowok juga butuh me time yang emang nggak keganggu sama istri atau mungkin anak kan. Nah itu di situ mungkin orang itu kayak merasakan, oh iyalah aku mungkin bisa begadang atau mungkin golden time-ku waktu saat ini tuh aku harus begadang karena aku pagi aku udah mungkin harus ngantar anak sekolah ya kan, atau mungkin kamu juga ngantar adikmu sekolah ya kan, atau mungkin harus kerja ya kan, dan di kerjaan kita juga udah penat sama kerjaan yang emang dari atasan, jadi kayak gitu kan, dan emang kita momennya kita bisa nikmatin dunianya kita sendiri itu waktu begadang. Iya, benar. Itu sih yang aku dapetin sih. Sekarang di closing Mas, kesimpulan kita hari ini apa Mas? Kalau menurut saya begadang itu bisa bermanfaat dan bisa tidak bermanfaat. Tergantung strateginya. Mungkin misalnya malam ini mau buat rencana buat besok pagi itu mungkin produktif, bagus sih itu. Tapi kalau malam hari begadang nggak ada fungsinya kayak nge-game, nge-slot itu wah baik-baik dihindari dulu lah. Itu aja sih Mas kayaknya. Oke sih, ya itu yang diomongin Mas Udin emang relate banget dan emang keren sih. Jadi buat teman-teman ya kan, di episode kali ini mungkin yang kita bahas begadang, kita udah kayak tahu nih sedikit banyak
plus atau minusnya dari begadang. Jadi kayak teman-teman juga bisa memilah-milah sendiri yang emang masih suka sering begadang ya. Asalkan itu begadangnya produktif, ya kan? Itu nggak masalah. Tapi kalau emang sekiranya cuma begadang cuma buat main game atau mungkin buat sesuatu yang nggak perlu, itu mending udah mulai dipertimbangkan lagi lah, modelnya kayak gitu kan. Jadi tetap produktif waktu pengen begadang, ya kan? Tapi jangan sampai ibaratnya begadang kalian itu merusak aktiviti kalian di pagi hari. Iya, itu penting itu penting banget kan, Itu karena penting. ada bahaya-bahayanya. Bahayanya tadi udah disebutin. Dan tetap buat teman-teman yang masih suka begadang, jaga kesehatan, ya kan? Tetap diimbangi juga, jangan cuman kopi atau rokoknya yang dibanyain, ya kan? Tapi juga minum suplemen juga, perlu minum suplemen. Jadi diusahakan malam fit, paginya juga fit biar usaha atau mungkin kerjaan kita juga nggak kacau gara-gara begadang. Oke, buat teman-teman terima kasih udah nonton episode keempat ini di After Podcast kita, ya kan? Terima kasih. Semoga di episode 4 ini teman-teman bisa mengambil positif atau pembuangan negatifnya dari ini, dan tema begadang kali ini bisa menjadi sebuah inspirasi atau mungkin motivasi buat teman-teman pecinta dari After Podcast. Dan jangan lupa Like dan subscribe channel ini. di After Podcast. Oke? Terima kasih. Terima kasih. Sampai bertemu di After Podcast. Podcast di hati, kita bicara dan tertawa.